adik-adik, selamat pagi. Minggu ini kakak Ocha mau bercerita tentang seorang laki-laki baik. Ia suka pergi ke berbagai tempat untuk menceritakan cerita tentang firman Tuhan. Hayo, coba tebak, siapa ya? Huruf depannya P, belakangnya S. Ada yang tahu? Iya benar, namanya Rasul Paulus. Sebelumnya, adik-adik masih ingat gak ya siapakah Rasul Paulus itu? Itu loh, Rasul Paulus adalah orang baik yang suka bercerita tentang Tuhan Yesus ke banyak orang. Rasul Paulus juga adalah orang baik hati yang selalu melakukan perintah Tuhan. Saat ini, Rasul Paulus sedang berada di kota Korintus. Di sana ada banyak sekali orang yang menceritakan firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Hal itu membuat Tuhan Yesus sedih. Lalu, Tuhan Yesus menugaskan Rasul Paulus untuk menuntun orang-orang di kota Korintus agar mereka melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara, Rasul Paulus selalu sabar mengajarkan kasih, bersikap jujur, mau tolong-menolong, dan mengingatkan jika ada perbuatan yang tidak baik. Nah, tugas yang dilakukan Rasul Paulus adalah tugas yang dilakukan oleh seorang pemimpin rohani. Ada yang tahu pemimpin rohani itu apa? Pemimpin rohani adalah orang yang menuntun orang lain untuk menjadi orang baik. Dan ia juga selalu melakukan kebaikan. Seorang pemimpin rohani adalah orang yang mau menegur bila ada perbuatan yang tidak baik dan mau mencontohkan perbuatan baik di kehidupan sehari-hari. Ia juga rendah hati, tidak mencari pujian dari orang lain, dan ia melakukan kebaikan dengan sukacita seperti Rasul Paulus di kota Korintus. Kenapa ya Rasul Paulus dipilih Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin rohani? Tuhan Yesus memilih Rasul Paulus menjadi seorang pemimpin rohani karena Rasul Paulus percaya dan selalu melakukan hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan, seperti berkata jujur, rajin membaca Alkitab dan berdoa, suka menolong orang lain, tidak melakukan hal yang nakal, dan lain-lain. Tidak mudah loh menjadi seorang pemimpin rohani seperti Paulus, tetapi Roh Kudus akan selalu menemani dan membantu Rasul Paulus untuk menjadi seorang pemimpin rohani yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik bisa menemukan contoh seorang pemimpin rohani di rumah, seperti mama dan papa yang selalu mengajak adik-adik untuk beribadah, berdoa, berbuat jujur karena mama papa sudah terlebih dahulu melakukannya. Adik-adik juga bisa loh menjadi seorang pemimpin rohani. Contohnya nih, misalkan saat sedang ulangan di sekolah, adik-adik melihat ada temannya yang mencontek. Tapi adik-adik tahu kalau itu adalah perbuatan yang tidak benar. Maka adik-adik tidak ikutan mencontek dan menegur temannya agar tidak mencontek lagi. Dan adik-adik mau mengajak mereka untuk belajar dengan baik sebelum ulangan. Itu merupakan salah satu contoh sikap seorang pemimpin rohani di sekolah, yaitu dengan tidak mencontek dan meneladani sikap mau rajin belajar. Adik-adik, ingatlah, selalu di saat adik-adik sudah melakukan kebaikan, maka adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Untuk itu, siapa yang mau menjadi seorang pemimpin rohani seperti Rasul Paulus? Pasti semuanya mau ya. Karena semuanya mau, mari kita selalu rendah hati, melakukan yang baik, dan menebarkan kebaikan dan kasih hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin.
pagi hari ini mau mengajarkan kita untuk selalu ingat bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat untuk hidup kita. Mari kita bernyanyi dari Hidup Ceria nomor 234, Tuhan Juru Selamatku. Saatnya persembahan. Dilipat yang baik, ditaruh di tangan sebelah kanan, dan masing-masing kita berkata, Apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Mari mendoakan persembahan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan kami, dan kiranya persembahan yang sudah kami berikan dapat berguna untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Doa kami ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini, marilah kita menjadi lilin
yang bercahaya bagi semua orang. Kita bernyanyi dari Hidup Ceria nomor 268, Lilin Kecil Yang Kumiliki. Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan boleh sampaikan melalui kakak layan kami. Kiranya firman ini Tuhan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga mau memberkati kami agar kami bisa menjadi pemimpin rohani sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami juga Tuhan untuk selalu melakukan yang baik demi memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan Yesus yang kami peralaskan hanya dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibadah hari Minggu pelayanan anak telah selesai. Tetap ingat bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Dan jangan lupa berbuat baik ya adik-adik. Terima kasih untuk adik-adik yang